www.mesra.com. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat menunaikan puasa. Marhaban ya syahrul mubarak, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kembali lagi kita di Dialog Sore Ramadan hari ini bersama saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ, dan Sikri dalam Dialog Sore Ramadan. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-22 ya Ustaz? Iya. Ya, insya Allah sebentar malam adalah malam ke-23. 23. Ya, baik, Insan Mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Atau bisa menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Ya, cuaca tidak menghalangi kita untuk memulai dialog sore hari ini. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sikri. Silakan Sikri. Sadaqallahul azim. Terima kasih Sikri. Ya. Baik, Insan Mesra, untuk memulai dialog hari ini, mari kita dengarkan langsung dari Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, makasih Nanda Suharsi, Insan Mesra di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insan Mesra di mana saja berada, kita sebentar malam 22 puasa sebentar tuntas kita selesaikan. Amin. Dan kita menuju ke malam yang ke-23 di bulan suci Ramadan. Insyaallah. Insyaallah dengan tema kewajiban menunaikan amanah. Maka fadilah yang didapat bagi orang yang bertarawih sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, yakni Allah akan membangun untuknya sebuah kota dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih dahsyat lagi pahalanya. Jadi makin mau habis Ramadan, itu makin pahala di sisi Allah itu makin luar biasa. Tidak ada ditanggung-tanggung lagi bahwa kalau kita di sini wali kota hanya sebatas kota Parepare. Tapi kalau Allah membangun kota dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada segala apa yang kita miliki di muka bumi. Ya. Oleh karena itulah, maka Insan Mesra di mana saja berada, para pendengar yang budiman, maka ayo tetaplah berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama ayo memanfaatkan bulan-bulan Ramadan di hari-hari terakhir ini untuk tetap kita semangat melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Allah janjikan, insya Allah surganya adalah surga Firdaus. Amin. Dan kita dibangunkan kota dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insan Mesra, bahwa amanah itu adalah salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita
Bahkan amanah itu dasar katanya adalah al-amanah atau al-amnu. Artinya ketenangan jiwa serta terbebas dari segala rasa takut. Jadi kalau kita memiliki ini, insya mesra, kita sudah terbebas dari rasa takut, jiwa kita sudah tenang, maka kita siap untuk menjalankan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi ada beberapa amanah yang Allah berikan kepada kita, di antaranya itu ada amanah kepada Allah, dan ada amanah kepada manusia umum, dan ada juga amanah terhadap diri sendiri. Kalau dia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya mengingatkan kita sebagai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, wa takhunu amanatikum, dan jangan juga kamu mengkhianati amanah yang telah Allah berikan kepadamu, wa antum ta'lamun, sementara engkau mengetahuinya. Jadi ada hal-hal yang Allah berikan kepada kita, amanah yang harus kita jalankan. Bahkan Nabi mengatakan, la dina liman amanatalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak mampu menjalankan amanah. Nah, amanah apa yang Allah berikan kepada kita? Banyak. Di antaranya adalah kewajiban kita tentang ibadah sholat, puasa, zakat, infak, itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Allah titipkan harta benda kepada kita, tentu amanah itu kita jaga dengan baik. Maknanya adalah ya manfaatkan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sholat kepada kita, itu amanah untuk kita sebagai makanan batin kita. Bukan hanya fisik makanannya bagus, tapi makanan batin kita melalui ibadah sholat. Dan itu harus ditahu insya mesra, bahwa ketika Allah memberikan amanah yang namanya sholat, hanya manusia yang sanggup menjalankan itu. Bahkan gunung menolak, lautan menolak, bumi menolak, langit pun menolak. Ketika ditawarkan kepada langit, wahai langit, maukah engkau menerima amanahku berupa sholat? Kata langit, saya tidak mampu ya Allah. Diberikan kepada bumi, bumi juga tidak bisa. Diberikan kepada lautan, lautan juga tidak mampu. Maka ketika lahir manusia atas nama bapak moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam, sanggup memikul amanah yang berupa sholat. Itulah kenapa Nabi mengatakan, la sholatah, ya, barang siapa yang tidak sholat, mantaraka sholata muta'ammidan fakada kafara jihara, yang meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut, kata Nabi, itu dicap sebagai orang yang kafir atau orang-orang yang tidak mampu menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu amanah dari Allah. Kemudian ada amanah kepada manusia. Ya, misalnya kita saling kepercayaan, makanya Nabi itu pernah ditanya begini. Ada orang lewat, terus sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagus sekali ini orang. Lalu kata Nabi, jangan dulu. Jangan langsung mengatakan orang itu bagus, hanya karena kamu melihat casingnya. Lalu bagaimana membuktikan bahwa dia bagus ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau kamu ingin mengatakan dia itu orang yang baik, maka setidak-tidaknya engkau sudah pernah, ada 3 yang dilakukan. Pertama, pernah enggak engkau memberi kepercayaan kepada dia? Kalau engkau sudah memberikan amanah kepada dia, lalu dia amanah, dia mampu menjalankan itu dengan tanggung jawab dan penuh kesadaran yang baik, maka dia orang baik. Tapi baru 1 kriteria. Yang kedua, pernah nggak engkau jalan sama-sama dengan dia, bepergian satu daerah, misalnya dari Parepare ke Makassar. Kemudian, apakah kau melihat sesuatu yang tidak lazim pada dia? Adakah hal tipu-tipu atau kecurangan dilakukan? Kalau dia baik selama dalam perjalanan, maka dia baru kriteria yang kedua sebagai orang yang baik. Nah, untuk menentukannya, ada yang ketiga. Apa itu? Pernah nggak engkau berbisnis dengan dia? Kalau engkau pernah berbisnis dengan dia dan dia tidak curang kepadamu, maka betul dia adalah orang yang baik. Jadi ada 3 kriterianya. Baru dikatakan bahwa dia orang yang baik. Itu saking kuatnya yang namanya agama atau amanah yang harus kita jalankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian. Masyarakat. Baik, Ustadz, terkait amanah. Ya.
Mungkin bisa lebih Ah, diperjelas sebenarnya itu dalam amanah itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa Ustaz? iya, misalnya gini, kalau kita mau kepada siapa? Mau kepada Allah, Ke mau kepada diri sesama manusia, manusia mau saja, kepada diri sendiri, pada mau kepada sesama siapa? manusia Ustaz. Kepada manusia. Kehidupan kita sehari-hari, misalnya gini, ada titip salam, kata eh temannya, Sorsi, salam saya sama adikmu ya. Siapa namanya lagi tuh? Gebi, Bega. Gebi Ustaz. Gebi. Salam saya kepada adikmu ya. Tapi kamu tidak menyampaikan salam itu, maka kamu itu namanya tidak amanah. Hmm, Jadi amanah dalam kehidupan sehari-hari kita seperti itu modelnya. Kita kadang-kadang ya, berbincang-bincang dengan teman. Kadang-kadang kita menganggap itu prank, ternyata tidak. Ya, kadang-kadang orang hanya memberikan sesuatu kepada kita, lalu kita tidak bisa menjalankan hal-hal yang kecil saja. Misalnya ada kepanitiaan, kita dikasih tanggung jawab mengurus konsumsi misalnya, tapi kita tidak becus di situ karena ada hal-hal yang ya mungkin yang kurang atau bagaimana, atau ada hal-hal yang harusnya 50 ribu, tapi ternyata hanya sekitar 40 ribu misalnya. Itu kan amanah yang seperti itu orang sudah bisa ukur. Tidak bisa dipercaya kalau begini. Masa hal yang kecil saja sudah tidak dia bisa lakukan, apalagi yang besar gitu. Nah, ada tidak Ustadz amanah yang memberatkan sehingga orang yang memberikan amanah itu dapat dosa? Iya, misalnya gini. Sholat itu kan gini. Sholat itu berat tapi ringan bagi yang meninggalkan. Jadi Imam Al-Ghazali pernah bilang begini. Imam Al-Ghazali bilang gini. Apa yang dekat dari kita? Kata Imam Al-Ghazali, kata muridnya, santrinya, yang ringan, yang dekat itu keluarga. Kata Imam Al-Ghazali, bukan. Yang dekat itu adalah kematian. Ya, itu yang paling dekat. Belum diciptakan orang, sudah ada kematian menunggu. Adakah yang paling jauh dari kita? Kata muridnya, yang paling jauh itu keluarga sebelah kampung. Kata Imam Ghazali, bukan. Yang jauh itu adalah masa lalu. Ya, tak ada orang yang mampu kembali ke masa lalu. Itu paling jauh. Sementara semua orang menuju ke masa depan. Kemudian adakah yang paling berat dan paling ringan? Apa yang paling ringan itu? Yang berat itu menjalankan amanah. Dan yang paling ringan itu meninggalkan amanah. Amanah yang dimaksud di sini adalah sholat. Ketika kita mengerjakan ibadah sholat, seakan-akan berat kita rasa. Tapi meninggalkan itu ringan, tapi dosanya berat sekali. Nah itu kan, Sampai-sampai ya Ustadz, kita dicap sebagai orang kafir. itu kan amanah Hmm. dari Allah kan Ustadz. Kalau Iya. amanah yang dari manusia itu sendiri, Jabatanlah amanah itu dari manusia. Tidak usahlah. Ini yang kita lakukan ini adalah amanah. Ya, menyiar. Itu kan kita diamanahkan seperti itu. Maka kita bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, maka minimal kita intens dengan apa yang kita lakukan dan tetap enjoy dan tetap senang menjalankan amanah ini. Ketika misalnya Radio Mesra memberikan amanah kita untuk menyiar, ayo kita laksanakan dengan baik. Ya, termasuk Tanpa ada ini ya hal-hal Bang atau Ude ya. embel-embel yang lain. Termasuk ini ya Bang Ude ya, karena kita sudah Iya. sanggupi untuk 1 bulan. Jadi apapun Iya. yang terjadi harus dilaksanakan. Misalnya, Harus sepanjang dilaksanakan. itu memungkinkan. Iya. Jalani karena itu sebuah amanah. Jalani aja. Ya. Jadi berat memang, tetapi ketika kita menjalankannya itu indah sekali sebenarnya. Seorang laki-laki punya keluarga, itu amanah Jalani. keluarganya. Seorang kakak punya adik, makanya kakak itu punya amanah kepada adiknya. Ya, minimal engkau mengayomi, menjaganya, menegur ketika dia berbuat zalim. Itu amanah. Ya. Ya. Kalau dalam manusia yang paling besar kan jabatan. Wali kota itu amanah yang berat. Ya, Kepala sebenarnya dinas itu amanah amanah. yang nah sebenarnya Ustadz, kan amanah yang paling simpel itu Ustaz, kirim salam. Hah? Iya. Simpel sekali itu. Namo Tapi takaburu kadang-kadang mikapang berat. Ustaz. Hah? Namo takaburu mikama kada salaku ko suarsi. Iya. Meskipun harus itu hanya kita disampaikan. jadikan candaan, tapi tidak ada salahnya kita sampaikan. Ustadz, Karena itu amanah, kan? kalau itu Ah. yang seperti orang yang pergi berlibur, baru ada orang Hmm. beli anu nah, belikan ke anu nah, itu termasuk amanah Ah. tidak Ustadz? Napa jancengnya Ini lino yang tidak Ustaz? boleh dilakukan. Nah, Bukan amanah itu. Nah, kenapa tuh Ustadz? Bukan amanah. Itu adab. Orang yang memiliki akhlak
orang yang memiliki adab tentu tidak akan pernah mengatakan kepada orang yang bepergian dengan mengatakan, liku anu atau mereka yang tabe begini-begini, ada itu dijual di sini. Tidak boleh. Tidak boleh kita ngomong begitu karena perjalanan dia pun dalam keadaan musafir. Itu pun agak susah dia jalankan, apalagi kalau ada titipan seperti itu. Termasuk THR itu dilarang anak-anak sebenarnya, jangan, karena ini adab ya, tabe, karena mendekati lebaran, itu kalau kita bawa ziarah ke rumahnya omnya, ke rumahnya pamannya, lalu kita, anak-anak kita secara tidak langsung kan biasanya, ini kebiasaan, padahal itu adab. Kebiasaan kita, om, THR om. Ketawa isi Jangan minta. Ustaz. Jangan meminta. Tapi kalau dikasih, maka ambillah. Tapi ketika dikasih, jangan membukanya di situ. Nanti sampai di rumah baru dibuka. Itu adab. Adab itu. Kenapa tidak boleh dibuka di tempat itu pada saat kita dikasih? Karena boleh jadi tidak sama semua yang diberikan kepada kita. Ada yang 10.000, mungkin ada yang 20. Kalau kita buka dan banyak, tentu kan cemburu yang lain. Itulah kenapa adab itu penting. Ya, gitu. Jadi makanya itu disampaikanlah sama keluarga, teman-teman, atau insan mesra. Tolonglah kalau ada orang bepergian, pergi umrah, pergi haji, jangan titip. Mending titip doa. Ya. Itu paling afdal. Biasa makro Pak Ustaz, napa jancang alena, apalagi katoni Ya. tahu biasa begitu update status lagi di sini. Ya. Dia namanya tamu WA. Ingat-ingat Tahu ya, mati, iya. pare-pare. Ingat lagi itu Tahu. Milo. Ya. Nggak tersinggung Kak saya Pak, tidak pernah Kak begitu. Itu juga singgung ya. Iya, sebenarnya itu adab ya. Tidak boleh kita lakukan seperti itu. Karena itu bisa memberatkan dan bisa orang berpikir yang apa namanya, harusnya dia fokus dalam perjalanannya kepada tujuannya. Tapi karena ada yang mengganggu pikirannya, itu juga yang carikan lagi ini misalnya. Ya. Kecuali kalau dia menelpon kepada kita, saya ada di sini, apa diberikan Ki? Nah, boleh jadi. Tidak ada masalah. Tapi paling bagus ya titip doa saja. Iya, Saya tidak pernah, jarang-jarang nitip-nitip begitu. Tidak pernah sama-sama keluarga nitip. kalau Saya ada, hanya kirim doa saja. alhamdulillah. Alhamdulillah, itu aja. Kalau ada WA-nya, ya Alhamdulillah, selamat Ki. Itu aja, selesai. Tidak perlu ini dan itu, embel-embel. Ya, itu bukan amanah di situ. Kecuali kalau dia berjanji, itu baru amanah. Mau tol lolos. Iya, Ustadz membahas Itu asa kau aja update status, makanya itu 3 hari atau 4 hari sudahnya baru siap update status. Ada maju di pare-pare. Dia tuh masih itu banyak. Bagaimana kalau jawabannya begitu, Ustadz? Apakah itu juga termasuk adab? Kalau begitu tadi bilang Bang DJ, kalau Apa? yang bilangnya, bukan saya, Mas Eke, kamu banyak. Iku banyak. Itu kan bahasa medsos. Oh gitu Ya. ya. Harusnya kan istilahnya itu berbalas pantun aja. Jadi itu masih ke iku banyak. Kalau ya kok cocok ipale sadarilah. Itu meja sampingku pada ka bangun ke sampingku mau dibolong Iya. Yang kan Boleh lah. setelah 3 tahun ya Bang ya. Mari bertemu. Oke, yang mau telepon silakan di 0853 9535 2907. Sosmed Facebook juga bisa digunakan untuk bertanya. Cek-cek Wita keadaannya Bang Ude. Iya. Meremek aja Gitu saya. kan. Matin romano mapamuli yo nang ile subuh. Bosi meru bosi ko timurama. Membahas tentang amanah nih Ustadz. Iya. Sebenarnya Iya. konsep amanah dari bayi itu bagaimana? Maksudnya masih dalam kandungan ini. Bagaimana itu Ustadz? Apanya Nanda Solsi? Konsep amanahnya bayi. Konsep amanah ya. Konsep amanah sebenarnya dalam kandungan itu adalah tauhid la ilaha illallah. Ketika Allah menyampaikan dalam wujud ruh kepada manusia, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wahai jabang bayi, alastu bi rabbikum, saya ini adalah Tuhanmu. Apakah kau mengaku bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Maka dia iya. Saya yakin dan saya percaya engkau adalah Tuhan saya. Itu amanah kan? Maka ketika dia lahir,
Maka ada yang menafsirkan ilmu tasawuf itu terbuka, terkepal, ketika terkepal tangannya dia memegang amanah, dan ketika terbuka maka amanah itu terbuka dan terlempar ke dunia. Makanya yang dicari. Makanya itu anak-anak bayi lahir tidak sadar. Nanti dia punya kesadaran setelah mulai besar, mulai tumbuh dewasa. Baru dia mencari sesungguhnya amanah yang hilang itu, yakni konsep la ilaha illallah. Itu kalau dalam jawaban tasawuf ya, seperti itu modelnya. Itu yang saya pahami. Maka ada perjanjian antara Allah dengan hamba ketika dalam alam kandungan. Itu makanya konsep manusia lahir sesungguhnya mereka semua sudah Islam. Mereka sudah yakin kepada Allah. Tapi karena amanah ini hilang, lalu ya tergantung di lingkungan mana dia lahir. Kalau dia lingkungan Islam ya jelas dia Islam. Kalau dia bukan di lingkungan Islam ya begitu juga. Apa yang diwarnai oleh orang tuanya, maka itulah menjadi warna anak-anak kita. Oh, Nah, jadi itu saudara-saudara kita ya Nunis, Ustadz bikin perjanjian juga sama Allah. Iya, semua bikin perjanjian. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa ketika dia menolak perjanjian itu, maka dia lahir dalam keadaan meninggal dunia. Karena tidak mampu memegang amanah itu. Ya, dia tidak bisa lah di dunia kalau tidak ada perjanjian seperti itu. Ya, dan sama yang dibilang Suarsi tempo hari, kenapa bayi itu lahir dia tangannya mengepal karena ada perjanjian ya, katanya di situ. Jadi perjanjian dari Allah. Jarang tangannya yang jadi modelnya begini. Ya, gitu. Kayak model dingin ya. Apa maknanya? Nah, gitu, mengepal tangannya. Dan dia lahir dalam keadaan menangis. Nah, apa maknanya? Perbedaannya kan posisi apa filosofinya posisinya seperti itu? Filosofinya kan gini kan, kalau kita takbir Allahu Akbar kan, terkepal terbuka Allahu Akbar. Oh, begini. Apa maknanya itu? Iya, tanda menyerah. Itu maknanya tanda menyerah. Tahu apa makna ketika tangan diangkat begini? Ini kan amanah yang paling tinggi kan yang Allah berikan. Itu kan gambaran bahwa tidak memegang apa-apa, tidak ada perlawanan. Tidak ada kan? Apa namanya ini? Tanda menyerah kan? Kita menyerah terhadap kehidupan dan kematian. Hidup dan matiku kuserahkan kepadamu ya Allah. Itu tanda menyerah itu. Artinya Allah yang berkuasa. Kita punya jabatan, tidak punya kekuasaan. Itu amanah yang paling tinggi kan ibadah sholat. Nah, bayi yang lahir dalam keadaan menangis. Loh, kenapa lagi menangis? Iya. Kenapa sementara menangis? Yang menunggunya dalam keadaan tersenyum. Jadi ada kebalikan antara kematian dan kelahiran dan kematian. Anak bayi dilahirkan dalam keadaan menangis. Ya, kenapa dia menangis? Karena dia tinggalkan tempat yang nyaman. Perut itu tempat yang nyaman loh. Paling aman di situ dalam perut ibu. Kemudian dia tidak susah payah untuk makan. Udah keluar keringat, apa yang dimakan oleh ibu itu juga kita makan. Nah, ketika dia lahir, maka dia akan menderita melawan kerasnya kehidupan ini. Maka dia ya menangislah sekuat tenaga. Mempersaksikan di dunia bahwa saya lahir untuk ya menggenggam kehidupan dunia dan mencari amanah yang hilang dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya berusaha untuk menaklukkan dunia dengan segala isinya. Lalu yang menunggu bayi lahir dalam keadaan tersenyum kan? Tidak ada yang menangis. Ada nggak orang tuanya menangis ketika anak dilahirkan? Engkau menangis menangis terharu Bang Gude. Menangis terharu. Tidak ada itu. Engkau tunggu kasih anakku. Iya, semuanya dalam keadaan gembira. Tapi sebaliknya, ketika orang meninggal, maka anak itu yang meninggal, maka dia dalam keadaan tersenyum, lalu yang ditinggal dalam keadaan menangis. Inilah kebalikan kehidupan dan kematian. Oke, Bang Ude, terkait amanah ini. Ya. Apakah tanggung jawab amanah atau dosa amanah itu apakah berdasarkan amanahnya atau mungkin ya sama saja tidak menyampaikan salam dosanya pada MUI dengan tidak menjalankan tugas misalnya, atau memang sesuai dengan besaran dosa itu sesuai dengan besaran tanggung jawab? Iya, sesuai dengan besaran tanggung jawabnya, Bang Dimas. Misalnya wali kota kan masa sama kita yang di Radio Mesra dengan dosanya ketika tidak menjalankan amanah. Dia skupnya lebih besar. Ya. Sementara kita skupnya kecil. Apakah sama dosa seorang pemimpin sebuah negara dengan hanya kepala dinas misalnya? Kan tidak sama. Ya, dia skupnya kecil. Jadi ada amanah yang memang yang besar, ada amanah yang memang dianggap ringan, tetapi melekat panggilan itu sebagai pengkhianat.
Ya, itu dosa yang paling besarnya di situ adalah dianggap berkhianat. Itu tadi wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu eh, memungkinkan janganlah dirimu engkau mengkhianati amanah yang telah Allah percayakan ya. Jadi wa tahunu amanatikum, jangan kau khianati amanah yang telah Allah percayakan kepadamu, wa antum ta'lamun. Sesungguhnya engkau tahu itu. Kita tahu tanggung jawab kan? Tupoksi kita, kerja kita seperti ini. Tetapi kita tidak kerjakan, kita tidak berleha-leha saja. Lalu kita mengatakan, enggak apa-apa gini. Padahal sesungguhnya itu merugikan orang lain. Ya. Misalnya gini, pemborong jembatan. Dia amanahnya kan buat jembatan. Tiba-tiba ada satu besi yang tidak terpasang. Dia mengatakan, tidak apa-apa gini, ya saja. Karena yang lewat kan cuma mobil-mobil kecil. Ternyata lewat mobil besar, tumbang, jatuh, runtuh. Kira-kira bagaimana dosanya itu? Kalau ada orang meninggal sampai meruntuhkan jembatan itu. Padahal harusnya campurannya itu, takarannya itu harus pas dan bisa melebihi dengan kekuatan sekian ton. Itu amanah seperti itu. Banyak yang kita lakukan. Ya. Ya. Jadi beda nunya di Bang Dimas ya. Ya, bagaimana kalau kasusnya begini Bang Ude? Masyarakat percaya sama kita misalnya untuk kepanitiaan sesuatu. Kita sebenarnya sudah mengelak, tapi pada kok galaki ini akhirnya sebagai misalnya menjadi ketua pembangunan masjid. Akhirnya kan begitu. Bagaimana dengan amanah itu? Apakah itu masih berlaku bahwa memang harus kita punya tanggung jawab? Kalau misalnya kegagalan, bagaimana? Kalau berhasil sih aman-aman aja, alhamdulillah. Ya, gini, bahwa innallaha ya'murukum an tu'addul amanata, tetapi ila ahliha. Jadi berikanlah amanah itu kepada yang ahlinya. Kalau orang tidak mau sekali, jangan tunjuk. Dan jangan juga ditunjuk orang yang mau sekali. Tapi orang yang memang punya tanggung jawab, ya berikanlah amanah itu. Ini kan ahlinya. Yang dimaksud di sini, Ustadz masih dikasih pemborong jembatan. Jangan kasih, karena bukan ahlinya di situ. Dia ahlinya kepada agama. Ya kan gitu. Ceramah agama, ya kasih Ustadz. Tapi kalau banyak kan sekarang insinyur, sarjana bukan sarjana agama. Tapi karena misalnya ya dia punya ayat, ya, artinya dia manahkan juga, hancur kehidupan kita. Iya. Seperti ini. Jadi maksud saya begini Bang Ude, kita menganggap bahwa itu tidak sanggup, tapi masyarakat misalnya menganggap bahwa alin apa itu nulai sanggupi. Jadi ya karena keadaan terpaksa kita terima. Bagaimana dengan tanggung jawabnya? Ya, tanggung jawab gini. Kalau yang begitu kan itu kan segala darurat ya. Artinya kalau memang masyarakat menginginkan dia dan dia mengamanahkan seluruh masyarakat bahwa tidak mau kalau bukan dia, maka yang banyak berperan di sini adalah masyarakat banyak mendukung. Bukan hanya dia yang bekerja. Jadi kita kan kadang-kadang melepaskan saja orang. Oh iya, ikon ketua selesai ini. Tapi tidak ada dukungan dari bawah. Bagaimana bisa? Jadi tidak serta-merta kita plot orang jadi ketua, tetapi tidak ada dukungan dari orang-orang yang memilihnya. Sama kalau kita memilih wali kota misalnya, dukungan sekian 40% misalnya, maka itu dukungannya bukan lagi 40% seluruh masyarakat Parepare, karena bukan siapa yang memilih dan siapa yang dipilih. Kan tanggung jawab itu. Ya. Sama dengan misalnya pemilihan ketua pembangunan masjid, tapi sudah diplot bahwa ini ada yang memilih dan tidak, maka secara serta-merta maka dia terus ikut mendukung itu programnya, kebijakannya, sehingga dosanya itu bukan lagi dosa per individu, tapi ini masuk sebagai kalau ada kekurangan dan kesalahan, maka ini tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab ketua. Bagaimana misalnya kalau dia Bang Ude, misalnya dia menjadi kepala desa, kemudian dia memainkan misalnya suap penyuap. Nah, dia suap penyuap kan itu sudah tidak boleh ini misalnya. Dia dipilih karena dia memberikan sesuatu kepada pemilihnya. Nah, ini tanggung jawabnya bagaimana ini? Ar-rasiu wal murtasiu pinnar. Sogok menyogok tidak berdosa, masuk neraka langsung. Itu kan seperti itu modelnya kan? Nah, tapi kan tapi kan dia jadi pemimpin ini setelah itu. Dia jadi pemimpin. Ya. Maka amanah yang dijalankan itu begini Pak Ustaz.
Pak, bukan kisah saja. Jangan jadi kenyataan sekarang hampir tidak Iya. ada kepala pemerintahan yang tidak menyogok. Oke. Hampir tidak Bukan ada. menyogok, beda. Bagaimana? Saya jelaskan dulu. Nah. Saya jelaskan dulu, Bang Dimas. Bukan Bang Dimas. Ya, Ya, silakan. Bang Maman. Ya, ya. Saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan sedikit ini supaya kita tidak salah kaprah dengan kata menyogok. Saya gini, saya kasih contoh. Saya sarjana agama. Lalu yang diterima mendaftar masuk dalam sebuah kantor itu adalah sarjana agama. Nah, saya sarjana agama, yang dua di belakang saya sarjana ekonomi. Ya. Yang mau diterima adalah 2 orang. Ternyata pada akhirnya yang diterima semuanya sarjana ekonomi. Tahu-tahu belakangan saya lihat, ternyata dia bayar 50 juta baru dia masuk. Nah, itu namanya menyogok. Tapi kalau saya memberikan uang 50 juta, lalu saya masuk dalam kantor itu, maka saya tidak menyogok namanya. Hanya saya mengambil hak saya. Kapan saya tidak kasih begitu, maka orang bisa ambil hak saya. Karena sesuai dengan kriterianya. Memang diterima sarjana agama. Kalau saya tidak kasih begitu, maka hak saya diambil oleh orang lain. Itu artinya saya tidak melakukan penyogokan tuh, Pak. Cuma yang zalim adalah panitianya. Ya, cocok dibangun deh. Gitu ya? Ya, Gitu saya kan? bisa mengerti sampai di situ. Tapi kan selama ini Dipahami sampai di situ. makanya memang itu data. Dipahami sampai di situ, Kak. Tapi kan selama ini Bang Ude kita lihat pilkada. Iya. Ya, itu kan dari berbagai disiplin ilmu. Bukan Indonesia, dia bukan Indonesia. Ya, bukan Indonesia. Oke, dia. Nah, Cocok, Mi. tapi kan akhirnya ada yang melakukan cara-cara yang seperti menyogok. Memaksakan diri untuk Jujur Memaksakan saja, diri. bahkan yang kemarin di situ ada yang sampai 500.000 per orang katanya. Iya. Tapi ada Ada yang 1 mundur juta juga. malah. Tidak bisa dipungkiri itu Bang. Bagaimana itu? Iya. Kalau dia niatnya memang, saya memang niatnya memang saya cocok di sini. Saya memang punya background pendidikan, memang untuk membangun Parepare. Kalau saya misalnya tidak melakukan ini, orang bisa mengambil dan dia bisa berbuat zalim, maka saya hanya berusaha dalam rangkaian mengambil hak saya sebenarnya sebagai orang-orang Parepare yang bisa menduduki jabatan itu. Saya begitu melihatnya seperti itu. Tapi kalau dia punya niat yang lain bahwa ini kesempatan, saya punya modal, oke, lebih baik daripada tidak bisa dikerja, lebih baik saya lakukan seperti ini supaya bisa menduduki jabatan itu. Nah, itu namanya pemimpin kalau terpilih seperti ini, maka apa kata Nabi? Tunggulah kehancurannya ketika diberikan yang bukan pada ahlinya. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan itu dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, kembali kepada niat lagi Bang Ude, kembali kepada niatnya. Oke. Ya. Kembali kepada niatnya. Inna wala bin niat. Borongnya Bang Ude. Imur. Oke. Kita angkat dulu Ada penelponnya. mama boleh. Halo. Iya, kita. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi mengenai jabatan ya. Iya. Halo si Bang Aldi. Ya, mungkin bisa mungkin ya. Bahwa Oke. di setiap daerah itu memeran satu jabatan itu terpengaruh ketika pejabat itu siapa. Maksudnya, biasakan dalam satu OPD itu ada namanya mutasi jabatan. Iya. Biasakan yang ditempatkan di satu jabatan itu dari dinas kelautan misalnya, kan ke Kominfo. Itu kan Ya. biasa orang bilang, wah ini bukan jurusannya ini. Tapi karena kedekatannya dengan pemerintah daerah maka dipindahkan ke situ. Tadi ingat dengan salah satu dalit atau apa ya, mengatakan bahwa Ya. tempatkanlah orang pada ahlinya. Iya. Bagaimana kondisi Dalil itu. Hadis dengan ayat. Nah, itu salah satu ya. Dan ini terjadi di setiap daerah. Bukan ahlinya akan tetapi kedekatannya dengan pemerintah daerah maka dipindahkan ke situ. Katanya dalam pidato aja, biasa terjadi dalam OPD itu selalu dipindahkan, dimutasi. Nah, bagaimana nih Pak? Iya. Oke. Saya kira itu saja. Itulah. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Saja, Pak Aldi. Makanya dalam struktur pemerintahan daerah atau instansi, maka mengangkat pimpinan itu kan dilihat ada namanya Baperjaka, Badan Pertimbangan Jabatan. Harusnya ini kembali difungsikan dengan baik.
pemilihan kepala daerah, tentu ada kriteria yang memungkinkan dia untuk bisa masuk sebagai balon untuk menjadi kepala daerah. Ini pun harus diperbaiki konsepnya supaya nanti orang-orang yang memilihnya memang punya kapabilitas dan punya kompetensi untuk bisa memimpin. Makanya ini tidak sembarang. Kita ini kan, demokrasi kita kan seperti itu modelnya. Siapa yang dekat dengan api, maka dia lebih panas. Siapa yang dekat dengan bos, dengan kepala, maka dia yang bisa memfasilitasi semua keadaan. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Harus ada tanggung jawab dan kompetensi. Makanya itu ada urutan-urutannya, dia dipilih karena ini sesuai dengan kompetensi yang berlaku pada dirinya. Misalnya kan sama halnya kalau kita mengangkat Menteri Pendidikan bukan backgroundnya, kan rusak pendidikan kan gitu. Coba lihat carut-marutnya pendidikan sekarang kan. Ya. Itu kan bukan backgroundnya seperti itu. Ya. Jadi ada hal-halnya. Jadi itulah dimaksud oleh Nabi. Kalau kau memberikan urusan yang bukan pada ahlinya, maka hancurlah. Tunggulah kehancurannya. Kan seperti itu modelnya. Tapi kalau dia punya kompetensi memang seperti itu, meskipun ya misalnya, itulah dihindari. Makanya ini ada pendapat, itu tadi saya sampaikan, ada pendapat, itu bukan menyogok. Tapi dia berusaha mengambil haknya karena dia menganggap ada orang-orang yang berpotensi untuk punya dana besar, berpotensi untuk mengobrak-abrik misalnya pemerintahan, berpotensi kalau dia masuk, dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, bukan untuk memperbaiki, tapi malah merusak, maka saya harus lawan itu karena saya punya kapabilitas untuk bisa. Nah, dan saya punya dukungan dari masyarakat, dan saya punya kekuatan dari bawah, maka saya berusaha untuk mengambil hak saya. Iya, jadi modelnya. walaupun misalnya diserahkan kepada ahlinya, dia ahlinya dan dia kompeten, tidak beriman lagi. Kacau lagi nih Bang deh. Ingat Bang Maman bahwa pernah di zaman pemerintahan Islam ada yang memimpin itu orang-orang kafir. Tapi namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu dia menjalankan amanah itu sesuai dengan Islam meskipun dia adalah orangnya kafir zimmi. Jujur itu ya. Nah, itu boleh. Iya. Ya. Pernah terjadi memang dalam pemerintahan Islam yang seperti itu. Ya, Bang Maman ya boleh, tidak ada masalah. Oh, lama baru ketemu. Iya. Taib, waduh, lama baru ketemu ini. Iya, siap. Masya Allah. Bang Ude, sebelum lanjut bertanya lagi, yang di sini ada pertanyaan melalui Facebook. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya kalau ada uang dia kirim 1 juta, tapi hanya sebagian disampaikan sama yang bersangkutan? Apakah itu tidak berdosa dan apakah haram yang kurangnya itu yang diambil? Jelas sekali itu harusnya disampaikan sekian 1 juta, harusnya 1 juta. Tapi karena 950 diambil 50, maka dia tidak amanah di situ. Maka dia hukumnya adalah khianat. Iya. Idza haddatsa kadzaba. Jadi ayatul munafiqu salata. Ada 3 cirinya orang munafik. Salah satu di antaranya dikasih kepercayaan lalu dia tidak amanah. Idza haddatsa kadzaba wa idza tumina hana. Kemudian dia kalau dia berbicara berdusta. Kalau dia dipercaya maka dia khianat. Itu seperti itu modelnya. Tidak bisa lagi. Jadi itu jadi ukuran bagi kita sebenarnya ya, untuk melihat orang bahwa tidak boleh dikasih amanah ini. Hal-hal yang kecil saja dia tidak bisa lakukan, apalagi yang besar. Kita angkat dulu telepon kedua. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jubir. Iya. Terkait buka puasa ini, Pak Ustaz. Wah, Jadi, baru muncul ini. Ya. mengenai pengurus masjid. Jadi ada suatu masjid melakukan buka puasa. Pertanyaannya, Pak Ustaz, apakah dana yang dihimpun oleh masjid itu bisa dipakai untuk melakukan buka puasa? Kedua, apakah di masjid ketika meminta sumbangan atau meminta bantuan kepada donatur-donatur untuk dikumpulkan melakukan buka puasa itu sah-sah saja Pak Ustaz atau tidak boleh? Itu sebentar dulu Pak Ustaz. 2 pertanyaan. Oke, yang pertama tadi apa itu? Terkait akad ini Pak Ustaz. Akad apa itu? Sumbangan masjid tapi digunakan untuk buka puasa, bisa tidak seperti ini? Oh ya. Pertama akadnya ya. Kalau mazhab Syafi'i, akadnya kalau dia sumbangan masjid untuk pembangunan masjid ya sudah sampai di situ saja. Harus pembangunan masjid, jangan dikasihkan lain. Boleh
akad sumbangan masjid, tetapi kalau ada misalnya hal-hal yang lain, misalnya buka puasa yang mau dialihkan ke situ, maka tidak ada salahnya diumumkan dan disampaikan kepada jamaah, ini uang sumbangan tak untuk pembangunan menara sekian, 50 juta misalnya, kami potong 1 juta untuk dipakai untuk buka puasa kepada masyarakat yang seperti ini, karena tidak ada yang membawa buka puasa kecuali hanya uang 1 juta yang dipakai. Nah, sampaikan saja. Tidak ada salahnya kan? Supaya orang-orang disampaikan dulu iya. atau Bapak buka dulu? Apanya? Disampaikan dulu bahwa mau dipakai buka puasa. Iya. Atau dipakai buka Bagusnya. puasa dulu, nanti diumumkan bahwa sebagian sumbangan ini. Bagusnya memang sebelum misalnya hari Jumat itu disampaikan ada uang 1 juta dipakai, padahal ini uang pembangunan masjid untuk dipakai. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ini juga bagian daripada pembangunan, tapi bukan dalam bentuk fisik, tapi pembangunan mental daripada jamaah kita, itu boleh saja dilakukan, ya. Apalagi kalau misalnya kita minta kepada donatur untuk sumbangan buka puasa, boleh, karena itu bagian dari pahala kan, bagian daripada ibadah. Tidak ada salahnya, boleh dilakukan. Itu sah-sah saja, ya. Kecuali kalau hanya diselewengkan bukan untuk tujuan yang tertentu, bukan tujuan untuk kemaslahatan, itu tidak boleh dilakukan. Iya. Malah Farouk. Memberi makan kan bagian dari ibadah ya Bang Ude. Memberi makan kan Iya, ibadah. betul, Ya, betul. Dan itu kan kewenangannya dari pengurus masjid yang ada di situ. Itulah fungsinya pengurus masjid, ya. Musyawarah yang mufakat. Ya, yang kedua. Yang kedua tadi. Iya, yang kedua Apa tadi. yang kedua? Yang kedua sudah tadi. Iya, Minta sumbangan kepada donatur, ya, untuk buka puasa. iya. Boleh dilakukan, tidak apa-apa. Karena memang kan gini modelnya, kita ini kadang-kadang mau beramal Iya. kepada orang-orang, tapi tidak ditahu bagaimana wadahnya. Nah, ada orang yang punya wadah, Iya. punya pergerakan untuk mengumpulkan amal itu, maka salurkan saja ke situ. Kalau kita mau masing-masing kan tidak. Iya. Jadi ada hal begini kan, kita kadang-kadang malas menyumbang di masjid. Iya. Ini sumbangan kalau kita mau ke masjid mau dikemanakan? Tapi tiba-tiba ada yang mengkoordinir sumbangan itu, maka itu lebih baik. Kan boleh kan seperti itu. Nah, sama dengan ini saya tidak jarang-jarang menyumbang ke masjid. Kemudian saya menyumbang untuk buka puasa. Ternyata ada pengurus masjid mengatakan, ayo para donatur, kami minta sumbangannya berapa kek? Misalnya 50.000 per orang atau 10.000. Kenapa? Karena kita mau belikan kambing untuk kita pakai buka puasa menjelang nuzulul Quran. Boleh. Ya, Itu malah lebih bagus lagi. kalau begini Bang Ude, itu kan terkadang kita lihat ada kelompok atau teman-teman komunitas yang membentuk komunitas tertentu untuk penggalangan dana. Iya. Nah, akhirnya iya. kan dia menyumbangkan itu, tapi tidak atas nama yang lele begitu kan. Iya. Dimintai, tapi kan karena mereka ini sumbangan dari komunitas ini, Iya, tapi atas nama itu kan. sumbernya kan bukan dari dia sebenarnya, tapi hasil patungan dari orang-orang yang dipungut di jalanan misalnya, tapi mengatasnamakan komunitasnya. Komunitas, iya, itulah namanya wadahnya. Kalau mau disebutkan semua, kan sudah sampai niatnya itu kepada Allah. Iya. Cuma yang mengatasnamakan atas nama komunitas itu, meskipun kan kita yang menyumbang di dalamnya, apakah 2.000, 3.000. Iya. Misalnya gini, contoh yang paling konkret. Sumbangan kita berikan kepada tahfiz Quran. Iya. Kan bukan nama tadi ditulis kan? Iya. Kita hanya di jalanan itu 2.000, 1.000, 5.000 kan atas nama tahfiz Al-Quran. Tapi sumbangan itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ melekat poin-poin pahala yang ada pada sumbangan itu. Nilai ibadahnya kan ada. Maksudnya di situ tidak disebutkan nama untuk apa? Menghindari adanya riya. Kemudian kita didorong untuk berbuat ikhlas. Ya, biarlah komunitas itu yang namanya disebutkan, tanpa harus menyebutkan semua nama orang-orang yang menyumbang itu. Tapi kan harusnya ini sumbangan masyarakat begini, tapi yang saya lihat itu terkadang dia tidak menyebutkan sumber asalnya, tapi langsung sumbangan dari komunitas ini tanpa menyebutkan bahwa sumbangan ini ditarik dari kan sini. ada 2 tingkatannya. Tingkatan pertama, dia meminta sumbangan atas nama komunitas. Ya. Kemudian atas nama komunitas ini, kemudian akan kita salurkan ke misalnya ke panti ini atau yayasan ini misalnya. Nah, kita hanya menyumbang saja, ini sumbangan saya. Itu tingkat pertama periannya. Tingkat yang kedua, dia sudah sampai kepada tingkat yang akhirnya bahwa atas nama komunitas itu tidak langsung kepada seluruh masyarakat. Jadi hal-hal ini yang begini
Bang Dimas, itu boleh saja dilakukan, ya. Meskipun ya tanpa menyebutkan nama, tetapi yang menyumbang itu sudah masuk dalam makna komunitas itu sendiri. Iya. Nah, jadi ya makna tersirat di situ ya, tanpa harus menyebutkan namanya. Iya. Boleh kita lakukan, tidak apa-apa. Ya, jadi kan Allah juga Maha tahu itu yang mana yang menyumbang itu yang mana tidak, walaupun satu komunitas. Dia tahu gua. Cocok. Ya. Tadi karena Bang Iya. Budi asan nemin ri. Ya. Taruh nih. Taruh nih Tapi ya. kenaan yang kita di situ. Ya, yang kedua kan Artinya keberkahannya itu bukan pada itu, tapi Iya. yang kita mau dapatkan kan gini, Bang Dimas. Dalam ibadah itu fokuslah dulu kepada ibadahnya, jangan fokus kepada pahalanya. Iya, Ya, fokuslah dulu untuk Baik. perbaikan diri pribadi, bukan Iya. fokus untuk orang banyak, enggak. Pada kita dulu, itu namanya amanah terhadap diri sendiri. Hmm. Fokus di situ dulu. Nah, Oke. itu dia. Ya, penting itu. Adapun misalnya disalahgunakan itu bukan kewenangannya yang pemberi Ya, bukan sedekah kewenangan lagi. kita, Bukan, kan gitu. ya. Pahalanya Kalau tetap. terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Bang Ya. Dimas, dia rusak namanya. Berarti ikuti rusak. Kan kita tidak Iya. terlibat bagi Iya, kita, iya, kita hanya iya. menyumbang saja kan. Oke, mengerti Tetap nah. lagi. Dia ira minja anggota wita Iya. we tori Banggali masum batanya sumbanganna. Banggali menyalurkan tanya sumbanganna. Iya, ya, Pak. Penyalur sumbangan. Iya, iya. Alhamdulillah kan bermanfaat juga gitu, berguna sebagai penyalur sumbangan. Bermanfaat. Iya. Ya. Iya. Kita tetap berpositif thinking aja. Iya. Kan Mm-mm. sumbangan itu kan tidak berupa uang saja Bang Unde ya. Bisa saja misalnya Iya. pendapat, saran dari Saran, iya, pikiran, iya. tenaga, Itu juga masuk semua juga. sumbangan itu. Sumbangan juga semua. Iya, tapi Boleh. yang jelasnya zakat fitri wajib. Zakat Nah, fitrah ya, kalau wajib. sedekah kan sunat. Kalau fitrah wajib. Iya, iya. Oke. Zakat fitrahnya wajib. Baik. Ya, Baik, silakan. Ustadz. Iya. Di masa modern ini, Apa sih? modern. Las bila ada bahasanya. Di saat modern ini. Apa akibatnya kalau tidak melaksanakan amanah? Konsekuensi. Iya. Jelas orang tidak percaya lagi dan tidak lagi akan diberikan amanah tertentu kepadanya. Tidak ada. Maka dia oke makwe sorsie. Iya. Namo yakko macako. Namo ako bulu eko mondro nasapa to ko tawe. Iya. Tapi namo ni ako kotai ko mondro ako bango ko. Dito nasapa ko tawe. Iya, 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 iya. Begitulah orang-orang yang tidak menjalankan amanah. Kamu boleh jadi terkenal, tapi lebih terkenal khianat kepada kepercayaan yang diberikan kepada orang. Namo agamu pigau, de itu na bati-bati ko tawe. Iya. Itu baru penghukuman dari alam, dari manusia. Iya. Belum dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang sudah cap kita sebab pengkhianat, kan ada 3 kan tadi cirinya itu. Ya Iya. aku cerita mak bicara, balemi. Iya. Ya aku dipercayai hianat. Khianat. Kalau dikasih kepercayaan, pokoknya dia selewengkan. Iya, iya. Nah itu semua. Jadi dia cap sebagai orang-orang yang munafik, munafik yang begitu. Ya, Dia ada nih- cap jempol di pada wajahnya nih itu cerita sebagai na anggota munafik. dewange. Iya. Ya kura itu udah 5 tahun na maku mironun na pakadai na mo di saga na anu ka na lisuara Iya. aku deto na melo. Itu kan sudah ada itu, ingat ya, hukum masyarakat jauh lebih dahsyat daripada hukum tertulis. Ya kusi sekuni tate jam aku lalenge. Ya nang katai nolong atau itu ikut na jelo. Iya. Sama ini kepercayaan kan. Kita masuk anggota dewan dengan janji seperti ini. Tapi tiba-tiba selama 5 tahun tidak pernah ada itu, bahkan dia jauh dari masyarakat. Nah, Iya. nanti kepemilihan berikutnya engkau mengemis, orang namun siaga mering itu kenapa tidak nabitte no? Iya. Kenapa? Karena engkau selewengkan dan engkau tidak menjalankan amanah yang diberikan kepada masyarakat. Iya, cuma kan Seperti bisa itu. juga, dan juga banyak yang salah kaprah. Selama ini kan kemunafikan, tanggung jawab hanya ditujukan kepada pemimpin. Padahal kan Iya. diri kita kan juga pemimpin Bang Unde ya. Iya, Masing-masing betul. dari kita kan juga pemimpin. Nah, Itu maksudnya Bang Iya. Maman, Iya. itu maknanya adalah amanah kepada diri sendiri. Iya, iya, iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Iya. Tiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Nah, Jadi itu. kita kan ada 2 di sini. Iya. Kita sadar sebagai khalifah, pemimpin, Iya. kita sadar sebagai hamba. Hmm. Nah, kalau dia sadar sebagai khalifah, pemimpin, maka dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Iya. Minimal jangan zalimi, jangan sakiti dirimu. Dengan Iya. apa? Dengan perbuatan salim dan perbuatan Iya. maksiat. Iya. Jangan caci maki dirimu. Jangan caci maki diri. Ya, karena arahnya sudah kepada diri sendiri Bang Ude. Iya, iya, iya. Ya. Maparingan raka makada kelos ini.
waktu ya sebenarnya waktu. Ya. Oke, baik. Ya. Oke, closing. Silakan, Udahlah. ya. Besok kita ketemu lagi. Mudah-mudahan cuaca bagus besok ya. Nah, insyaallah ya. Oke. Pada saya sudah siap-siap meluncur tadi. Bosi ada sih. Oke, baik Kisah Mesra. Kita masuk ke malam ke-23 Ramadan dengan tema kewajiban menunaikan amanah. Semoga kita semua adalah termasuk orang-orang yang mampu memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan pahala yang akan dijanjikan oleh Allah ketika kita bertarawih sebentar malam ke-23, Allah akan membangun untuknya sebuah kota dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bang DJ, terima kasih Bang Mama, dan terima kasih Sikri. Demikian Insan Mesra Dialog Sore hari ini, dan siaran ini akan tayang ulang besok pukul 6 pagi di 102,8 Mesra FM dan akan diupload di media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Insan Mesra, cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.